Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami memohon Engkau melawat kami dalam perenungan kami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021. Bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3, Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Yang judul Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Yebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus dan Alpeus, Taudeus, Simon orang Celot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji kepada Tuhan. Kita boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita, diberi sukacita, damai dan sejahtera dalam hidup kita. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang Ia pilih, bukan karena mereka adalah pribadi yang sempurna atau pribadi yang tidak ada cacat celanya, tetapi karena Tuhan berkenan memilih mereka dan memakai mereka, serta menyucikan, menguduskan mereka menjadi alat dalam tangannya. Sehingga mereka dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi rasulnya. Dalam ayat 14 tadi dikatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Sehingga saya memberi perenungan untuk kita pada pagi hari ini adalah dipanggil dan diutus. Para murid dipanggil atau dipilih tentu bukan sekedar dipanggil dan dipilih begitu saja, tetapi mereka adalah pribadi yang dipersiapkan oleh Yesus. Dibentuk oleh Yesus, dibimbing oleh Yesus menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mengerti tugas dan tanggung jawab kerasulannya pada saat mereka akan melayani setelah Yesus meninggalkan mereka, setelah Yesus naik ke surga. Jadi dipanggilnya mereka adalah sebuah proses pembentukan, sebuah proses penggemblengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam rangka mempersiapkan diri mereka menjadi rasul-rasulnya, menjadi utusannya. Dan ketika mereka telah dipanggil dan dibentuk dan dipersiapkan, maka serentak dengan itu mereka mempunyai tugas. Tugas mereka adalah untuk memberitakan Injil atau untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia, kepada sesama umat manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sesungguhnya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan juga orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan, sejak itu pula hidup kita dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, lewat kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang Ia pakai, bisa menjadi pribadi yang menjadi alatnya.
Jadi poin pertama dalam perenungan kita di pagi hari ini adalah kita harus menjadi diri atau menjadi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita pun menjadi orang yang bisa diutus. Supaya kita pun menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alat pelayanan. Yaitu menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Siapkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, supaya kita menjadi utusan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami memohon, biarlah kami menjadi pribadi yang mau dipanggil, mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami pun menjadi utusan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.